waktu yang telah diluangkan untuk saya diberi kesempatan untuk mewawancara Ibu demi memenuhi salah satu tugas saya dalam mengikuti program pendidikan profesi guru. Jadi di sini Bu ada beberapa masalah yang telah saya identifikasi. Jadi tujuan sebenarnya saya mewawancara Ibu sebagai rekan sejawat saya itu mencari solusi dari masalah yang telah saya identifikasi. Ya, jadi mohon bantuannya Bu untuk mengefisienkan waktu. Saya langsung saja. Jadi di sini Bu, masalah pertama yang saya identifikasi itu mengenai guru atau saya sendiri itu sering menggunakan model pembelajaran yang monoton seperti ceramah. Karena di sekolah saya itu Bu, saya terkendala masalah jaringan dan listrik dalam hal untuk berinovasi dalam mengembangkan model-model pembelajaran. Jadi apakah Ibu juga mengalami kendala yang sama, yaitu menggunakan model pembelajaran yang monoton seperti ceramah di dalam kelas? Iya, kalau dibilang monoton, kita sebagai guru, terutama saya sendiri yang berada di sekolah yang terbilang kecil ini juga pasti mengalami hal yang sama seperti yang Ibu, yaitu pembelajaran yang monoton di kelas. Karena di sekolah saya khususnya ketersediaan sarana dan prasarana juga itu terbatas, sehingga kita harus berbagi dengan guru lain. Jadi kalau misalnya ada guru lain yang pakai hari ini, kita yang juga ingin pakai di hari yang bersamaan, terpaksa harus mengalah salah satunya, sehingga pembelajaran dalam kelas itu ya tanpa menggunakan media ajar yang membantu seperti teknologi. Jadi kita menggunakan sistem seperti yang Ibu bilang tadi, seperti ceramah. Jadi kayak seperti berbasis menggunakan buku saja ke siswa, seperti itu. Jadi yang dimaksud media pembelajaran tadi itu Bu kayak LCD ya Bu ya? Sebenarnya media pembelajaran itu banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan. Selain tidak hanya menggunakan proyektor, kita bisa menggunakan atau menjalankan pembelajaran dalam kelas. Kita menggunakan hal-hal yang kreatif, yang kecil, yang bisa kita capai sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Seperti itu saja sebenarnya. Seperti kita menggunakan realita atau benda-benda nyata atau konkret yang bisa dilihat langsung oleh siswa. Kalau kita tidak bisa hadirkan begitu, kita bisa gunakan seperti gambar yang bisa kita print sebelumnya. Nah, itu yang kita bisa bawa ke dalam kelas. Jadi dari jawaban Ibu itu saya bisa terinspirasi untuk menyelesaikan kendala yang saya hadapi di sekolah, masalah penerapan model pembelajaran yang monoton atau saya sering menggunakan ceramah. Jadi kedepannya mungkin saya bisa gunakan gambar ya Bu, bisa saya print sebelumnya dan saya gunakan di kelas ya Bu. Iya, hal-hal yang sederhana yang bisa kita jangkau saja gitu. Jadi kalau misalnya jangan jadikan keterbatasan sarana dan prasarana untuk guru tidak kreatif. Jadi kita gunakan apa-apa yang di sekitar kita gunakan sumber daya yang ada di sekitar kita, bahkan kita berkolaborasi dengan guru-guru lain, itu bisa kita gunakan supaya itu membantu kita dalam pembelajaran di kelas. Jadi dari jawaban itu Ibu saya dapat inspirasi bagaimana solusi permasalahan saya. Jadi saya lanjut ya Bu. Iya. Kira-kira apa saja sih faktor-faktor penyebab sehingga guru saya dan mungkin rekan-rekan saya di Kumila itu sering menggunakan model pembelajaran yang monoton di dalam kelas? Yang pertama, yang banyak kalau dari pengalaman saya pribadi, guru itu terlalu banyak juga di dalam zona nyaman. Jadi mereka masuk ke dalam kelas itu sekedar hanya untuk menuntaskan materi. Tersampaikan atau tidaknya materi itu kadang mereka tidak terlalu utamakan. Jadi kita sebagai pendidik harus berfokus kepada atau berorientasi kepada siswa. Kita melihat kebutuhan siswa seperti apa, jadi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pada saat yang menjadi kendala terbesarnya itu motivasi dari dalam diri kita sebagai pendidik. Yang kedua, selain keterbatasan sarana prasarana tadi, juga kemampuan guru untuk berinovasi, karena mungkin banyak guru-guru yang mungkin masih berada di zona nyaman begitu ya, tidak terlalu aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar yang sudah sangat menjalar, yang sudah bisa kita temukan di setiap organisasi tentang kependidikan seperti itu.
Ya termasuk MGMP ya, Ya Bu, seperti itu, wadah-wadah yang mewadahi begitu, tapi ya seperti itulah kita harus punya kesadaran atau motivasi internal dulu, jadi supaya guru bisa bergerak begitu. Ya, Bu. Jadi saya lanjut lagi ya, Bu, pertanyaan terakhir mengenai model pembelajaran yang menonton. Jadi kira-kira Bu, tadi sebenarnya Ibu sudah jelaskan sedikit tentang, mungkin saya secara tersirat masalah solusi yang dapat saya terapkan terhadap menerapkan model pembelajaran menonton. Jadi sekali lagi saya bertanya kepada Ibu, bagaimana usaha atau solusi yang guru dapat lakukan agar tidak selalu menerapkan model pembelajaran yang monoton di dalam kelas? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, kita harus sebagai pendidik, sebagai seorang guru, kita harus menumbuhkan motivasi dalam diri kita dulu, keinginan kita untuk berubah dan melakukan perubahan dalam kelas, pembelajaran di kelas, karena kita tahu zaman sudah berubah, generasi kita sudah berubah, prestasi kedepannya, tantangan yang mereka hadapi juga sudah berubah. Jadi disitulah kita harus kreatif dan inovatif sebagai seorang guru. Kemudian juga kita jangan berjalan sendiri atau bergerak sendiri, kita juga bisa merangkul rekan-rekan sejawat, kita bergerak sama-sama, ayo, jadi supaya masalah yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan mudah dan ringan untuk diemban, seperti itu. Jadi intinya long life education dan kolaborasi dengan rekan-rekan harus belajar sepanjang hayat, tidak putus. Jadi meskipun sudah mengajar, tetap harus belajar. Jadi tadi itu adalah identifikasi masalah pertama ya, Bu ya. Kemudian saya lanjut untuk identifikasi masalah yang kedua, yaitu siswa sulit mengerjakan dan menyelesaikan tugas bahasa Inggris di dalam kelas karena tidak memiliki kamus. Jadi saya kasih sedikit gambaran mengenai di sekolah saya ya, Bu ya. Sebenarnya saya pribadi, kalau masalah kamus kita mungkin bisa jadi kamus berjalan bagi siswa-siswanya kita. Tapi menurut saya, Bu, itu tidak memotivasi siswa, atau siswa tidak belajar secara mandiri untuk meningkatkan vocabulary-nya karena mereka tidak memiliki kamus. Tapi sebenarnya mudah kalau menggunakan juga kamus yang di HP, Bu. Tapi kan kita punya peraturan di sekolah, tidak boleh membawa HP, karena kebanyakan pasti kalau bawa HP lebih banyak tidak belajarnya atau cuma main game, Bu. Jadi tidak terapkan aturan tersebut. Jadi saya langsung saja ya, Bu ya. Pertanyaan pertama, apakah Ibu juga mengalami kendala yang sama yang seperti saya alami, yaitu siswa sulit mengerjakan dan menyelesaikan tugas bahasa Inggris di dalam kelas karena tidak memiliki kamus? Ya, sering. Jadi siswa saya sama seperti di sekolah Ibu, mungkin aturannya yaitu dilarang membawa HP karena beberapa faktor ya, sehingga kita masih belum bisa mengizinkan siswa di sekolah untuk membawa HP. Nah, alhasil mereka harus menggunakan kamus sebagai alat bantu belajar di kelas pada saat jam pelajaran bahasa Inggris. Nah, karena seperti itu banyak siswa yang tidak terlalu mementingkan untuk memiliki kamus. Nah, saya sebagai seorang guru terkadang sulit. Jadi pada saat kita memberikan pembelajaran di kelas, mereka dituntut menyelesaikan juga pada saat itu. Anggaplah kita ingin membentuk kelompok mereka dalam kelompok. Jadi kalau misalnya 1-2 orang yang cuma bawa kamus kan sangat sulit begitu. Mereka pada akhirnya bertanya ke guru, bertanya ke saya. Saya bilang bahwa bagaimana kalau kita sama-sama mencari. Makanya biasa saya menggunakan metode itu. Mereka diperkelompokkan sehingga jadi kalau misalnya ada satu kelompok yang memiliki kamus, mereka bisa berbagi di dalam situ. Ya. Seperti itu. Iya, saya terbiasa, Bu, di sekolah di dalam kelasnya yang kesulitan, tapi ketika saya kasih tugas bawa ke rumah, mereka bawa ke rumah, diselesaikan dengan baik. Mereka juga rata-rata dapat nilai yang tinggi. Jadi sebenarnya kayak dilema juga antara melarang siswa, antara membawa HP dengan tidak. Tapi karena pengalaman ya sebenarnya lebih banyak efek negatifnya anak bawa HP kan, Bu ya. Iya. Jadi saya lanjut ya, Bu. Jadi apa saja faktor-faktor penyebab sehingga siswa malas membawa kamus atau membeli kamus untuk digunakan saat pembelajaran bahasa Inggris di sekolah? Berdasarkan yang sudah saya tanya-tanya kepada siswa saya, yang pertama itu masalah biaya ya. Ada beberapa siswa kami yang memang tidak sanggup atau mungkin terasa berat orang tuanya untuk membelikan. Dan kedua, ada yang sanggup membeli, hanya saja kurang termotivasi dari dalam diri,
kurang memahami manfaatnya mempunyai kamus untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas begitu. Kemudian yang ketiga ya, ada yang sudah punya sering lupa bawa, seperti itu sih. Hal-hal klasik seperti itu yang sering mereka ungkapkan ke saya kalau saya tanya seperti itu. Masih mending itu kalau ada yang lupa, berarti miliki ya miliki, cuman ya begitu, kurang anak-anak sekarang kan kurang perhatian begitu. Kalau sudah sampai di rumah begadang, itu begadang kita tidak tahu apakah begadang karena belajar, begadang karena HP, kita nggak tahu, kita nggak bisa pantau. Jadi saya lanjut saja ya Bu ya. Untuk pertanyaan terakhir bagian masalah kamus ini Bu, kira-kira bagaimana usaha atau solusi yang dapat guru lakukan agar siswa mau membawa kamus saat belajar bahasa Inggris di sekolah Bu? Ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita harus menyampaikan ke siswa dulu manfaat kamus itu, memiliki kamus sendiri itu apa, kemudian sehingga mereka termotivasi untuk memiliki kamus yang akan mereka gunakan hingga SMA, hingga mereka kuliah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, manfaat mereka untuk memiliki kamus pribadi dalam pembelajaran itu apa, jadi sehingga mereka punya kesadaran, oh iya bagus ini kalau kita punya kamus sendiri. Kemudian selain berbicara ke siswa, saya juga bicara ke pihak sekolah, terutama pada rekan sejawat yang tentang yang mengurusi sarana dan prasarana, supaya mengadakan program pengadaan kamus ya digunakan, sehingga jadi kalau ada siswa yang tidak membawa kamus, jadi kita bisa gunakan kamus yang masalahnya belum tersedia karena sekolah baru bisa menyediakan buku-buku paket pembelajaran. Jadi belum kamus, belum sementara dalam rencana. Permasalahan ketiga yang saya identifikasi yaitu tentang sulit menentukan model pembelajaran inovatif yang tepat berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Jadi seperti identifikasi masalah yang pertama tadi saya jelaskan Bu, bahwa hari ini, sekarang ini inovasi pembelajaran itu banyak menggunakan teknologi. Namun kendalanya saya di sekolah itu sebenarnya laptop sudah ada, LCD sudah ada, printer juga sudah ada, tapi kendalanya Bu itu masalah listrik dan jaringan. Listrik jaringan. Jadi saya mengalami kendala dalam hal pembelajaran inovatif Bu. Jadi saya mau bertanya kepada Ibu, apakah Ibu juga mengalami kendala yang sama, yaitu sulit menentukan model pembelajaran inovatif yang tepat berdasarkan karakteristik materi dan siswa? Iya. Sebenarnya kalau dibilang sulit, lebih ke agak bingung. Ya, agak sulit sih sedikit. Saya bingung, pakai model apa lagi ya? Pakai kemarin sudah model seperti ini, besok model apa lagi ya? Besok model. Jadi kita nggak habis berpikir kalau berbicara tentang model pembelajaran. Tapi akan mudah sebenarnya kalau kita memahami kebutuhan dan karakteristik siswa dulu, kemudian disesuaikan juga dengan materi. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris tentang materi teks, jadi kita bisa memberikan model pembelajaran dengan metode jigsaw atau mungkin project based learning begitu. Itu yang menjadi kendala sebenarnya kalau misalnya kita tidak tahu model-model macam pembelajaran, kita tidak punya banyak referensi gitu. Jadi seolah-olah kita blank, padahal sebenarnya banyak sekali metode teknik yang bisa kita pakai supaya pembelajaran kita tuh menarik dan inovatif dalam kelas. Jadi yang seperti tadi Ibu bilang ya, sebenarnya kalau sangat nyaman berada di zona nyaman, ya mungkin kita tidak bisa berkembang. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman, banyak belajar sendiri, jangan mengandalkan pengetahuan dari orang lain saja, kita yang mencari tahu. Karena kita sudah sama peserta tadi sudah berubah, jadi kita harus berubah sesuaikan zaman. Betul sekali ya Bu. Jadi saya lanjut pertanyaan kedua, kira-kira faktor apa saja penyebab sulit menentukan model pembelajaran inovatif yang tepat berdasarkan karakteristik materi dan siswa? Ya, yang pertama tadi ya, itu kurangnya referensi pengetahuan atau pemahaman guru terhadap contoh-contoh metode pembelajaran. Padahal banyak sekali metode-metode pembelajaran yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita modifikasi gitu. Kalau tidak sesuai dengan kondisi kita di sekolah, ya kita bisa modifikasi beberapa bagian dalam metode tersebut. Kemudian ya
kendalanya ya guru lebih suka dengan pakai cara-cara yang lama begitu, cara-cara yang tidak terlalu ribet dalam kelas gitu, yang simple-simple saja. Makanya mereka kurang, makanya kebanyakan guru-guru kurang melakukan hal-hal yang inovatif. Padahal sebenarnya bisa kalau mereka mau. Ya, seperti saya ceramah monoton. Ya. Kadang salahnya juga seperti saya seperti itu. Kadang juga dipengaruhi sama mood. Lagi nggak mood mau begini begitu. Jadi terkadang mengikuti mood ya, pembelajaran ya asal jadi saja kepada mereka. Karena sebenarnya itu tidak harus dilakukan, tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik gitu. Karena kita sudah melangkahi kompetensi profesionalisme. Tapi kayak saya yang di Kumila yang notabene dari sekolah yang berada di pegunungan, kadang kita kalau sudah melaksanakan MGMP di kabupaten kita ada rasa malu kalau teman sudah bisa kanva, sudah bisa kinemaster, apalagi kita ini tidak terlalu lancar. Tapi biasa saya pernah mengikuti, ya seperti Ibu bilang, kita mesti mandiri mengikuti pelatihan secara online. Kita belajar sama-sama sebenarnya. Jadi kita mulai dengan hal-hal yang bisa kita lakukan saja, tidak usah memaksakan diri juga menguasai semua aplikasi. Percuma kita menguasai kalau tidak bisa diaplikasikan ke sesuatu kita yang bisa kita saja kuasai dan kita aplikasikan. Itu yang paling penting, pengaplikasiannya. Ya, betul sekali. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai pembelajaran inovatif, kira-kira bagaimana solusi atau usaha yang dapat dilakukan agar tidak kesulitan dalam menentukan model pembelajaran inovatif yang tepat berdasarkan karakteristik materi dan siswa? Ya. Guru harus rajin-rajin mengikuti pelatihan, mengikuti webinar tentang metode atau model-model pembelajaran, karena kebanyakan webinar juga mengajak guru untuk menggunakan beberapa learning management system atau LMS tentang pendidikan, misalnya ruang guru, misalnya apalagi ya, Canva, kemudian itu kan bisa digunakan untuk education semua, untuk pendidikan. Ya, bahkan saya Canva itu belajar dari ibu ya. Alhamdulillah, dapat petunjuk ya, sudah menular. Iya, dapat petunjuk dari ibu, dan ya itu juga yang melancarkan saya mengikuti grup penggerak. Ya, salah satu LMS yang sangat mudah digunakan itu Canva. Jadi yang kelima ini mengenai siswa mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam membedakan fungsi sosial beberapa jenis notis. Jadi saya mau bertanya kepada Ibu, apakah juga Ibu mengalami masalah yang sama, yaitu siswa mengalami kesalahpahaman atau miskonsepsi dalam membedakan fungsi sosial beberapa jenis notis? Iya, terkadang mereka sulit membandingkan jenis-jenis notis tertentu, misalnya apakah dia berbentuk caution, ataukah berbentuk prohibition, berbentuk atau sekedar semacam himbauan saja. Itu kadang mereka sulit membedakan. Makanya pada saat memberikan materi notis tersebut, ya kita sebisa mungkin bagaimana cara penyampaian kita yang mudah dipahami oleh siswa, bisa ditangkap oleh setiap level daya serap siswa. Seperti itu. Jadi kira-kira faktor penyebab siswa mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam membedakan fungsi sosial beberapa notis tersebut kira-kira apa ya? Terkadang dari faktor dari diri kita sendiri sebagai guru, mungkin kita terlalu terbelit-belit dalam menyampaikannya, tidak menonjolkan satu ciri khas dari jenis-jenis notis tersebut sehingga mereka bingung. Padahal kalau kita tonjolkan salah satu ciri, oh ini loh kalau ciri-cirinya notis dalam bentuk larangan seperti ini, dalam bentuk himbauan atau ajakan seperti ini, ada gambarnya, ada seperti ini, ada seperti ini. Jadi mereka terkadang lebih mengenal ciri-cirinya. Jadi selain itu juga diberikan gambar supaya mereka bisa melihat nyata. Oh, kalau di pinggir jalan, kalau kalian dapat seperti ini, kalau kalian ke rumah sakit ada tanda seperti ini jenis apa itu. Jadi kita bawa mereka ke realitanya. Jadi mereka, oh iya pernah saya dapat seperti itu, Bu. Oh, berarti itu namanya jenis ini ya, Bu. Oh iya, itu notis jenis larangan misalnya. Jadi Ibu biasa melaksanakan pembelajaran notis ini, Ibu menggunakan LCD atau memprint gambar-gambarnya, Bu? Kalau saya sih lebih suka pakai LCD pada saat menyampaikan materi, begitu. Jadi ada penjelasan di dalamnya dan ada gambar-gambarnya. Selain contohnya juga saya bawa ke kehidupan atau ke tempat-tempat yang umum mereka datangi seperti itu.
Nanti berupa gambar itu pada saat mereka saya beri sebagai asesmen gitu. Jadi ya mereka mengerjakan soal ada berbentuk gambarnya, jadi saling melengkapi. Menurutku lebih lengkap seperti itu. Jadi saya mungkin kesulitan kalau dibahas tentang sekitarnya itu hutan, pegunungan. Jadi mungkin bisa diarahkan siapa yang pernah ke puskesmas, siapa yang pernah ke kantor desa, pernah tidak kalian dapat notis seperti ini depan pintu atau dilarang merokok dalam bentuk gambar atau tulisan. Itu kan bisa kita kasih ajakan seperti itu. Ya, jadi itu lagi menjadi bahan saya atau inspirasi saya dalam menyelesaikan masalah Bu. Jadi pertanyaan terakhir, bagaimana solusi atau usaha, jadi jangan bosan-bosan nih Bu ya dengan kata solusi dan usaha ya Bu, karena tujuan mewawancari saya itu adalah mencari solusi ya Bu ya. Itu terrecord nggak sih? Itu terrecord Bu ya, kita mesti tengok-tengok juga ini kamera Bu, jangan sampai kita capek berbicara. Ada tulisan angka-angkanya biasanya. Ini Bu, ada angkanya ya Bu ya. Jadi saya lanjut ya Bu ya. Ya, terima kasih sudah diingatkan, karena jangan sampai kita bicara terus tapi tidak terekam. Ya, jadi saya lanjut. Jadi bagaimana Bu solusi atau usaha yang dapat dilakukan agar siswa tidak mengalami kesalahpahaman atau miskonsepsi mengenai materi notis ini Bu? Ya, kalau saya pribadi ajak mereka berimajinasi. Kalau mereka tidak melihatnya dalam kehidupan nyata, jarang melihatnya, kita yang menghadirkannya ke depan mereka dalam bentuk gambar tadi. Kemudian kita tonjolkan ciri-ciri khusus dari setiap jenis-jenis notis itu, sehingga tersimpan di otak mereka. Oh, ini kalau yang bentuk larangan seperti ini, bentuk caution seperti ini, seperti itu. Jadi ada ciri-ciri khususnya. Jadi itu menjadi solusi lagi bagi saya. Dan kelak menjadi jawaban di tugasnya saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi itu adalah identifikasi atau list pertanyaan terakhir yang saya tanyakan kepada Ibu mengenai identifikasi masalah atau masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah saya, yaitu SMPN 1 Pemilu 1 Atap ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya mewawancarai Ibu. Ya, sama-sama, saya sangat senang membantu. Alhamdulillah. Jadi saya off lagi ya Bu ya.